Sekali lagi, arti pengampunan di dalam kehidupan saya dan saudara dalam hidup ini, kita tidak lepas dari yang namanya kesalahan, pelanggaran, sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi kita lihat Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, jika kamu berdiri berdoa, minta ampun dulu. Akan ada sesuatu yang kita perbuat. Ya, minta ampun sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapa yang di sorga bisa mengampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saya tadi berkata bahwa secara sadar atau tidak sadar, manakala hidup ini kita tidak lepas dari segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, bukan? Baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, baik dalam perbuatan. Saya mulai merenungkan arti pengampunan yang Yesus katakan, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Garis bawahi ayat ini. Ini hal yang saya renungkan dalam perjalanan. Pengampunan itu adalah tindakan memaafkan seseorang atas kesalahan yang sudah kita atau orang tersebut lakukan kepada kita. Salah. Nah, aku maafkan kamu, ya kan? Pengampunan juga melibatkan suatu melepaskan perasaan marah, melepaskan perasaan dengki, melepaskan perasaan kebencian terhadap orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Namun ada beberapa aspek yang saya dan saudara perlu lihat, yaitu pertama, pengampunan akan membantu seseorang untuk melepaskan emosi negatif. Setiap kita punya emosi, saudara, ternyata ya. Tetapi emosi yang positif atau emosi yang negatif? Ya. Seperti kemarahan, itu hal yang negatif. Kebencian yang dapat membebani pikiran dan perasaan kita. Ya, Yesus katakan kalau kita datang kepada Tuhan, ingat segala kesalahan orang kepada kita harus lepaskan pengampunan kepada Dia supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Kedua, dalam konteks hubungan antar pribadi, pengampunan dapat memperbaiki dan dapat memulihkan hubungan yang tadinya rusak atau akibat kesalahan dari suatu konflik. Itu bisa akan membangun hubungan baik kembali. Pengampunan. Berikut, pengampunan artinya mengampuni orang lain menjadi satu tanda kita adalah orang-orang yang menuju kepada tingkat kedewasaan. Sudah dewasa. Wah, kita sudah bukan lagi anak-anak, ya. Menjadikan hidup saya dan saudara supaya ada suatu kedewasaan, kebesaran hati dalam kehidupan ini, serta juga bisa membantu seseorang untuk bertumbuh secara emosional dan secara hari-hari spiritual kita. Dari studi menunjukkan bahwa pengampunan dapat mengurangi gundah gulana, stres. Kita melepaskan pengampunan bisa mengurangi kita stres. Ini dari hasil studi, dan ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan dapat menurunkan tekanan darah dan memperkuat sistem tubuh kita, kekebalan tubuh. Ya. Berikut, pengampunan juga berarti kita menerima bahwa semua orang, termasuk diri kita sendiri, memiliki, ya, kita tahu kita punya kelemahan dan bisa melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita kembali dalam firman Tuhan yang Yesus tadi katakan dalam ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Dalam ajaran agama
Semua ajaran agama mengajarkan tentang pengampunan. Dan pengampunan itu sering dianggap sebagai tindakan yang paling mulia. Kita bertindak mengampuni orang itu sesuatu yang mulia. Ya, tapi Yesus mengajarkan dalam iman kekristenan saya dan saudara, Yesus mengajarkan pentingnya pengampunan dan memberikan contoh dengan memaafkan mereka yang menyalibkan dia. Dia sudah memberikan contoh, dia rela mati di atas kayu salib. Dia jalani via dolorosa sampai di atas kayu salib. Di sisi lain, kalau kita lihat dari agama sebelah, dalam Islam, pengampunan juga sangat dianjurkan. Ya, tapi bukan berarti kita setahun sekali baru minal aidin, wal aidin. Bukanlah, kita tiap hari. Tak heran kalau Petrus berkata, berapa kalikah aku harus mengampuni? 70 kali 7 kali? Yesus katakan tidak. Ya, 70 kali 7 kali. Berarti 490. Tapi pengertiannya ini kita jangan kalkulasi dengan matematika. Tapi pengertiannya dalam setiap hari. Setiap hari. Nah, pertanyaannya, pernahkah saudara mengalami sakit hati? Pengalaman. Rasa sakit hati itu pasti. Ya. Sakitnya di sini. Oh, sakitnya di sini. Tadi ada kalimat lebih baik sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kata Ibu Gembala, Ibu Rohani, mendingan lebih baik jangan dua-dua deh. Ya. Lebih baik jangan dua-dua. Ya. Bagaimana rasanya kalau orang yang sakit hati? Sakitnya tuh di sini, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini firman Allah kita melihat Yesus katakan, sebelum kita datang kepada Tuhan, bereskan, melepaskan pengampunan kesalahan yang orang lain sudah bersalah kepada kita. Atau mungkin kita sudah bersalah kepada orang lain. Ya, cepat-cepat. Kan saya pernah katakan, kalau kita sudah tahu kelemahan kita di situ, usahakannya keluar dari kelemahan itu. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kalau kita secara kesehatan kita terganggu, sakit? Kita datang ke dokter memberikan obat, resep. Tetapi kalau hati kita yang sakit, siapa yang akan menyembuhkan? Halo? Siapa yang akan menyembuhkan? Dalam Injil Matius pasal yang kelima, dalam ayat ke-40 ke atas, di sana dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa kepada mereka dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka tak heran saya tadi katakan, Petrus berkata apa? Apakah pengampunan itu 70 kali 7 kali? 70 kali 7 kali? Apa enggak salah nih? Petrus bilang, apa enggak salah ini Yesus? Ya, kita yang telah disakiti, kita yang telah dilukai, justru diperingatkan oleh Tuhan untuk mengasihi, bahkan mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Sudah berapa banyak kita mengasihi, mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Angkat tangan. Sudah berapa kali? Tiap kali, bukan? Saya kalau ingat-ingat tentang kesalahan orang lain, gak ada gunanya. Udahlah. Setelah saat kita berdoa, kalau kita masih mengingat kesalahan dia, jengkel ya. Doa kita bagaimana ya? Ya. Jadi ini sebuah pilihan untuk mengampuni kepada seseorang, itu pilihan. Pilihan kita, satu keputusan untuk mengampuni. Karena tidak sedikit pula yang menganggap sepele arti sebuah pengampunan, Bapak Ibu Saudara. Padahal mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak boleh disepelekan, tidak boleh dilanggar. Sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi hal yang mudah untuk dilakukan asal ada niat. Orang berpuasa ada niat. Orang mau mencari damai sejahtera harus ada niat. Aku mau merebut damai sejahtera bersama Kristus Yesus. Aku mengasihi engkau.
aku mengampuni engkau. Haleluya. Haleluya. Karena kita percaya bahwa kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan terlebih dahulu melalui apa? Pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mengampuni berarti dia membebaskan, tidak lagi menuntut balas, menghapus dan tidak lagi mengingat-ingat lagi kesalahan. Berapa hari lagi nanti kita akan memperingati hari kemerdekaan. Apa arti kemerdekaan? Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya itu apa? Jadi mari, mengampuni berarti kita harus membuang jauh-jauh, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, karena Mazmur 103 dikatakan sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya apa? Daripada kita pelanggaran kita, dijauhkan pelanggaran kita, Bapak Ibu Saudara. Inilah yang disebut berkat terbesar ketika kita mau mengampuni orang lain. Dan ini adalah satu tugas saya dan saudara. Karena Tuhan mau mengampuni kita, harus kita pun juga mengampuni. Belajar mengampuni dan mengikuti teladan yang Tuhan sudah berikan. Namun jika kita tidak mau mengampuni, firman Tuhan tadi katakan apa? Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Jadi sia-sialah, kata Amsal Sulaiman apa? Usaha menjaring angin, sia-sialah sudah apa yang aku kerjakan. Inti daripada pengkhotbah, Amsal Sulaiman berkata, segala sesuatu itu sia-sia. Tapi ayat pasal di terakhir, Amsal Sulaiman dia berkata, inti dari semuanya itu, walaupun segala sesuatu sia-sia kalau kita lakukan, itu karena tanpa takut akan Tuhan. Jadi, mari kita belajar mengampuni. Yakobus berkata, apa? Karena itu hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu dijawab Tuhan. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri pernah berkata, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu doakan, apa saja yang kamu percaya kepadaku, kamu akan menerima. Menerima. Kita punya kerinduan. Kita punya hak berdoa, minta kepada Tuhan. Tuhan bilang, mintalah kepadaku, ketuklah pintu, maka aku akan bukakan. Bukan Tuhan bilang kita menjadi orang yang tukang minta-minta, bukan. Tapi minta. Minta artinya minta kepada Tuhan. Bukan mintalah kepada bla bla bla, bukan. Tapi mintalah kepada Tuhan. Jika kita mempersembahkan persembahan kita, jika kita melakukan persembahan kita, apapun yang kita ingat atau teringat dalam hati kita, saudara kita yang sudah melakukan kesalahan, Yesus pernah katakan, tinggalkanlah persembahan itu di mezbah. Pergilah, berdamai dululah dengan orang yang sudah bersalah kepadamu. Saudara, hal ini gampang-gampang susah, bukan? Dan saya katakan ini mungkin teori, tapi prakteknya mana? Jadi intinya, jangan kita tunda-tunda waktu untuk melepaskan pengampunan. Katakan, aku mau melepaskan pengampunan. Sekali lagi, aku mau melepaskan pengampunan. Minta nada C. Melepaskan pengampunan yang daripada Tuhan. Kita tidak mampu melepaskan pengampunan kepada seseorang, tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, kita mampu karena Tuhan ada dalam hidupku. Betapa besar kasih